Lembur Pakuan di Subang memang tidak bisa dipisahkan dari tokoh publik Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Destinasi wisata berbasis perkampungan tradisional dan budaya ini berlokasi di Kampung Sukadaya, Kecamatan Dawon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selain karena faktor KDM, tempat ini sebenarnya menawarkan suasana pedesaan yang asri, bersih, artistik, serta dikelilingi taman dan sawah yang tertata indah, sehingga memang memenuhi syarat sebagai lokasi wisata jalan-jalan. Terlihat pada video saat kami keluar di exit tol Kalijati, sekitar pukul 8 pagi ketika itu. Untuk main-main ke sini memang kami sarankan pada pagi hari ya, karena aktivitasnya itu kan seperti Car Free Day sebenarnya, di mana wisatawan biasanya berjalan santai menikmati suasana, berfoto di spot-spot unik dan berolahraga ringan yang tentunya memang lebih cocok untuk dilakukan pada pagi hari, ketika mataharinya masih belum bersinar terik. Terletak di Desa Sukasari, lokasinya itu kira-kira ada di tengah-tengah antara pintu tol Kalijati dan pintu tol Kota Subangnya. Jadi untuk warga Bekasi atau Jabodetabek lah secara umumnya yang berada di sebelah barat, tentunya akan lebih dekat jika kita keluar di pintu tol Kalijati. Marka jalan yang menunjukkan arah Lembur Pakuan juga sangat banyak dan jelas ya. Sedangkan kondisi jalan rayanya seperti terlihat pada video ini mulus banget dan cukup lebar. Pada pagi hari seperti kami saat melintas di sini, lalu lintasnya masih kondusif banget. Tapi pada sore hari itu biasanya akan lebih padat. Keberadaan Lembur Pakuan sendiri sebagai destinasi wisata yang belakangan viral, ini memang menjadi pusat ekonomi kreatif warga lokal ya, dengan banyaknya UMKM kuliner serta cenderamata yang bermunculan. Ya misalnya kaos KDM lah, yang tentunya berdampak pula pada kota-kota yang dilewati oleh wisatawan yang akan menuju ke Lembur Pakuan tersebut, seperti halnya kota Kalijati ini, di mana biasanya akan ada saja wisatawan yang mampir untuk kemudian kulineran di sini misalnya ya, sarapan pagi ataupun juga ke masjid untuk beribadah, belanja di Osef misalnya, toko Osef Mart itu sudah ada loh di Subang seperti yang kita lewati di sebelah kiri jalan ini. Sorry, bukan Subang, tapi Kalijati. Trip ke Lembur Pakuan ini juga bisa dikombin dengan jalan-jalan ke seputaran Tangkuban Perahu atau Lembang. Sari Ater juga lewat ya. Untuk beli jajanan di tempat wisata itu ya bisa misalnya ke Osef tadi. Sementara terlihat pada video kami melewati alun-alun Kalijati di sebelah kanan jalan atau selatan ya. Sedangkan di seberangnya atau utara jalan tadi kita sudah melewati Pasar Kalijati dengan segala macam aktivitas masyarakatnya. Kalau saat ini adalah saat kami belok kanan melewati PT Global Dairy Alami. Ini anak perusahaan Jarum Group yang bergerak di industri peternakan sapi perah terpadu dan pengolahan susu, termasuk salah satu industri utama nih di dekat Kalijati. Kita yang dulu cukup menaruh perhatian pada pelajaran sejarah saat sekolah nih, mungkin akan sangat akrab dengan kota Kalijati. Kecamatan di Kabupaten Subang ini bersejarah ya, karena terkenal sebagai lokasi penandatanganan perjanjian Kalijati pada Maret 1942. Di mana ketika itu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Wilayah ini juga dikenal sebagai lokasi pangkalan militer penting dengan adanya Lanut Surya Dharma. Dulu landasan udara ini adalah basis penting pertahanan udara dan pendidikan penerbang sejak masa kolonial Belanda. Dikenal sebagai Sekolah Penerbang Hindia Belanda atau PU Kalijati. Di jalur ini kita juga melintasi perkebunan Nusantara Jalupang. Aksesnya di sebelah kanan tadi ya. Ini adalah perkebunan karet yang berperan penting dalam industri karet regional Jawa Barat. Kalau sudah sampai Jalupang sih sebenarnya sudah dekat sekali nih ke Lembur Pakuannya. Setelah 300 meter, Anda akan sampai di tujuan. Melewati jembatan di Kali Rawalele, tinggal 300 meter lagi ke depan kita sudah akan tiba di Gapura Lembur Pakuan di sebelah kanan jalan. Oh ini. Anda sudah sampai. Bisa nggak? Boleh mas? Boleh kan? Nggak ramai. Oke, begitu masuk ke dalam sini saja sudah terasa bahwa suasananya nyaman banget. Jalan pemukiman yang walaupun tidak lebar tapi mulus, dengan barisan tanaman menghijau di kiri kanan jalan, serta pagar rumah-rumah di sini juga didesain estetik ya, seperti bambu-bambu atau ya menonjolkan nuansa tradisional lah. Terlihat di sini saat kami berpapasan dengan sebuah Hi-Ace harus agak pelan sedikit ya. Karena pas juga di sebelah kanan jalan tadi ada beberapa motor yang parkir. Pengunjung yang datang ke Lembur Pakuan ini dengan mobil bisa masuk ke dalam seperti kami, untuk kemudian parkir di area sebelah kiri jalan. Iya masuknya dari sana. Gara-gara was. Ini warung tutupnya libur. Sini? Ya.
Ini adalah area parkir mobil Lembur Pakuan yang luas, kapasitasnya besar banget, tapi memang hanya untuk mobil pribadi. Elf atau Hiace masih bisa masuk ke sini, tetapi bis atau bis 3/4 pun juga nggak bisa ya. Ada area parkir khusus untuk mobil besar di luar, di Jalan Raya Dawan Subang tadi ya. Ada kantong parkirnya kalau nggak salah di sebelah timurnya Gapura Lembur Pakuan tadi. Oke, kami mulai berjalan santai ke arah dalam Lembur Pakuan. Inilah kampung halaman dan tempat tinggal Kang Deddy Mulyadi yang kini berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang menonjolkan kearifan lokal Sunda, sering dikunjungi untuk acara budaya seperti Nyuhun Buhun dan lain-lain. Di sebelah kiri jalan banyak kaos KDM untuk souvenir, kemudian wayang golek, topeng Sunda, dan lain-lain juga ada. Jajanan juga banyak banget pilihannya. Kami rencananya nanti setelah explore baru akan cari jajanan sambil sarapan di sini. Karena tadi pagi dari rumah di Bekasi memang hanya nggajel perut aja gitu. Emang niatnya mau nyoba sarapan di Lembur Pakuan sih. Kalau ditanya makna nama, lembur itu berarti kampung atau desa ya. Dan Pakuan itu sering dikaitkan dengan tempat tinggal atau pusat kerajaan seperti Pakuan Pajajaran misalnya, yang mencerminkan upaya pelestarian budaya Sunda. Tempat ini merupakan kediaman Kang Deddy Mulyadi KDM yang dibangun dengan nuansa asri, tradisional, dan kental juga dengan ornamen Sunda. Sekarang Lembur Pakuan ini viral dan menjelma menjadi salah satu desa wisata populer di Subang, menawarkan suasana pedesaan yang asri dan sering menjadi pusat kegiatan seni budaya masyarakat. By the way lagi, Lembur Pakuan di Subang ini berbeda ya dengan Gedung Pakuan. Kalau Gedung Pakuan itu adalah sebutan bagi rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Bandung. Di Lembur Pakuan ini banyak terdapat taman seperti Taman Bunisora yang asri dan tenang. Sesuai banget lah untuk menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan keluarga terutama ya, untuk melepas penat dan letih lah dari hiruk pikuk kota. Komunitas warga di sini juga ramah dan menjaga kearifan lokal serta budaya Sunda yang masih kental. Bagi yang suka foto-foto selfie, di sini juga pasti banyak banget spot yang menarik yang dapat dijadikan latar belakang foto-foto Instagramable. Beberapa taman tematik yang estetik di Lembur Pakuan diantaranya adalah Taman Bunisora, kemudian Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, serta Balai Pamanah Raga. Nama Taman Bunisora diambil dari Prabu Bunisora Suradipati, tokoh bijak Kerajaan Galuh, menawarkan suasana asri dengan gapura menjulang, menjadikannya favorit wisatawan untuk berfoto dan bersantai di tengah lingkungan desa yang ditata rapi. Taman Nyawang Bulan menawarkan suasana asri dengan pemandangan pedesaan yang menenangkan, berpadu dengan konsep pelestarian alam dan budaya Sunda, seringkali digunakan untuk bersantai dan menikmati pemandangan sawah. Kalau saran kami sih, selama berwisata di Lembur Pakuan ini kita nyantai saja. Tidak usah jalan terburu-buru, tapi memang datang sepagi mungkin itu juga menurut kami sih penting, supaya suasananya belum terlalu padat pengunjung, dan matahari juga belum terlalu terik, pas lah untuk kita berjalan-jalan santai. Terlihat pada video di sebelah kiri jalan kami melewati Balai Pamanah Rasa. Ini adalah bangunan utama berarsitektur Sunda yang difungsikan sebagai balai warga, pusat kegiatan budaya, serta ruang pertemuan, seringkali menjadi start atau finish iring-iringan kereta kencana yang ada di Lembur Pakuan. Ya, semacam acara kirab budaya lah. Bangunan dan area terbuka di sini didesain dengan ornamen khas Sunda ya, menggunakan atap tradisional yang estetis serta menjadi bagian dari lanskap Lembur Pakuan yang asri. Oke, kami terus berjalan ke arah dalam desa. Ke arah dalam itu berarti ya ke selatan lah ya. Sementara di kiri kanan jalan ini rumah-rumah penduduk memang masih dihuni ya. Karena kampung ini kan kampung yang hidup, memang kampung yang dihuni oleh warga setempat. Warga yang kemudian berjualan di halaman rumah-rumah mereka itu memang ya keseharian warga di sini. Jadi bukan artifisial. Dalam artian bukan pedagang yang memang datang ke desa ini hanya untuk berjualan atau memanfaatkan popularitas Lembur Pakuan ini, tapi memang warga setempat begitu ya. Oke, di sini kontur jalannya agak sedikit menurun. Ini kita sudah hampir sampai di area persawahan. Persawahan hijau membentang yang viral itu ya. Sementara di sebelah kanan kita adalah sebuah homestay yang sekarang memang homestay bermunculan di area ini. Homestay Teh Encus, kalau kami lihat sih ini bagus nih. Bisa jadi pilihan untuk Anda yang perlu tempat menginap saat ke Lembur Pakuan. Nomor kontaknya juga bisa dilihat pada video ya.
Oh ya, by the way, sebelum kami melangkah terlalu jauh, jika ada yang bertanya mengenai tiket masuk ke Lembur Pakuan itu berapa sih? Desa wisata budaya ini gratis ya, tidak ada tiket masuk. Semua orang bisa berkunjung ke desa wisata yang nyaman ini dengan free. Sedangkan aliran dana masuk ke Lembur Pakuannya ya diharapkan dari penjualan. Baik itu kuliner, jajanan, maupun souvenir. Kaos KDM terutama nih, kaos KDM disebut lagi. Oke, tadi kita sudah singgung kaos KDM sebagai salah satu souvenir utama di sini, serta dana masuk lain juga datang dari objek wisata, dan tentunya usaha homestay atau penginapan yang mulai bermunculan di sini. Oke, tadi pada video kami perlihatkan bahwa kami belok kiri sedikit ya, menyusuri jalan yang ini, dan kita pun memasuki area sawah menghijau di Lembur Pakuan. Walaupun area sawah di sebelah kiri kami tampak baru ditanami, sehingga tanaman padinya masih agak kecil-kecil ya, belum cocok sih disebut menghijau ya. Nantinya insya Allah akan menghijau. Nah, di titik ini kami mulai menggunakan jasa ojek Lembur Pakuan. Tarifnya 25.000 per orang. Itu sudah cover area sampai ke danau. Waktu itu tukang ojeknya bilang gitu, walaupun kami juga belum tahu danau apa sih itu, tapi ya kami okein aja deh. Karena kami bertiga ketika itu, maka kami sewa 3 motor ojek. Kami berboncengan dengan istri di satu motor, anak perempuan kami dengan tukang ojek yang lain, itu yang terlihat di depan. Sementara 2 tukang ojek lain dengan 1 motor lagi itu jadi ngawal lah. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan jasa ojek alias mau berjalan santai saja menyusuri tepian sawah ini, ya itu boleh-boleh saja. Bahkan ada juga kok kami lihat pengunjung lain yang berjalan kaki hingga ke area danau. Danaunya namanya Situ Cikadongdong ya. Jaraknya dari tempat kami mulai naik ojek tadi adalah 2,2 kilo. Hiking santai sih sebenarnya cuma sekitar 30 menitan ya. Tidak usah pakai trekking pole lah, karena di sini kan kontur medannya datar. Di sebelah kanan kita adalah pemakaman umum Lebak Siuh. Terlihat cukup banyak warga yang datang berziarah karena saat itu adalah menjelang bulan Ramadan. Sedangkan di sebelah kiri kita adalah pesantren Rodotul Jannah, tepat berseberangan dengan lokasi pemakaman umumnya. Dari hasil ngobrol-ngobrol kami dengan tukang ojek yang kami hire ketika itu, tarif 25.000 ini adalah keputusan dari KDM sendiri sebagai standarisasi dan agar tidak ada pengunjung yang merasa kemahalan. Karena informasinya sebelum distandarkan harganya itu, tarif ojeknya ya terserah tukang ojeknya. Kalau dapat penumpang yang nggak nawar ya mungkin bisa lebih tinggi. Tapi memang umumnya kalau kata tukang ojek kami dulu itu lebih dari 25.000 per orang jatuhnya. Karena seringkali wisatawan itu kan nggak tahu ya harga pasaran ojeknya berapa, jadi ya disodorin berapa mau-mau aja. Setelah intervensi KDM jadi harganya dipatok segitu. Menurut kami sih memang jadi lebih tertib ya. Dalam artian bahwa tidak ada pengunjung atau wisatawan lah yang merasa digetok harga. Sehingga ojek wisata di Lembur Pakuan ini bisa lebih sustain. By the way, seperti terlihat pada video dari titik ini itu, ada satu spot yang tampaknya jadi favorit wisatawan juga untuk berfoto-foto, jadi berlatar belakang gunung. Kalau kami lihat di Google Maps sih logikanya itu Gunung Tampomas di latar belakang, dengan latar depannya mungkin Gunung Cikadu, Cicariu, dan sekitarnya. Tapi correct me if I'm wrong ya. Jika ada rekan-rekan yang tahu lebih pasti informasinya, boleh dituliskan di komentar. Yang jelas cukup banyak wisatawan selain kami yang berhenti di spot itu untuk berfoto-foto. Tukang ojeknya pun welcome banget, jika kita mau berhenti ya tinggal bilang saja. Mereka malah akan membantu memfotokan kita. View hamparan sawah menghijau, saung-saung tepi sawah, lalu barisan pegunungan di latar belakang. Berikutnya, tukang ojek mengajak kami ke spot sawah viral yang ini. Di sini juga banyak wisatawan yang berhenti untuk berfoto-foto. Menurut informasi Kang Ojek kami bahwa KDM sering membuat vlog atau video di sini. Kemudian juga menerima tamunya itu di sini, di seputaran sawah viral ini. Sawah viralnya menurut Kang Ojek kami adalah yang ini, yang terlihat pada video ke arah utara ya jalannya. Tapi ketika itu sedang di portal. Tidak tahu juga alasannya mengapa, tapi yang jelas tidak ada wisatawan yang masuk ke sana sih.
Oke, kami kemudian jalan lagi hingga sampai di spot danau. Situ Cikadongdong namanya, ini adalah daerah aliran Sungai Citarum, masih termasuk itu. Kalau kami lihat meskipun bisa buat foto-foto tapi agak kurang bersih ya, dan kurang dimaksimalkan potensi wisatanya. Kedepannya mungkin masih bisa diperbaiki lagi. Menurut informasi Kang Ojek kami bahwa di situ ini akan dibuat semacam air mancur, tapi mungkin sedang dalam proses ya. Ketika itu permukaan air situnya sedang agak surut ini. Tidak tahu juga apakah memang demikian atau pada musim-musim tertentu itu cukup tinggi, cukup dalam gitu ya air situnya. Sedikit berangan-angan jika KDM lalu menyentuh situ Cikadongdong ini menjadi ala-ala situ Bulet di Purwakarta. Taman Air Mancur Sri Baduga ya namanya. Seperti zaman KDM dulu menjadi bupati di Purwakarta, maka ya insya Allah akan bagus banget kalau bisa begitu. Situ Cikadongdong ini menurut informasinya menjadi situs yang vital untuk irigasi pertanian dan air baku warga. Oke, setelah dari sana kami kembali ke Lembur Pakuan. Dalam perjalanan balik kami berhenti lagi di spot ini yang berlatar belakang Gunung Tampomas tadi, correct me if I'm wrong. Setelah kembali berfoto-foto di spot itu, kami melanjutkan perjalanan naik ojeknya, menyusuri rute yang sama ke Lembur Pakuan. By the way, terlihat pada video di kiri kanan jalan itu banyak saung-saung ya di tepi sawah. Pengunjung bisa berhenti dan duduk-duduk di saung itu, karena menurut informasi Kang Ojek kami memang disediakan untuk wisatawan beristirahat atau lainnya. Wisatawan yang datang naik motor juga bisa parkir sebentar di situ sambil beristirahat, menikmati suasana. Intinya itu memang fasilitas yang disediakan bagi pengunjung Lembur Pakuan dan sekitarnya. Kami akui bahwa lahan persawahan di Lembur Pakuan ini memang ditata rapi, menyuguhkan pemandangan alam yang indah, suasana desa wisata yang asri serta rapi, dengan penataan serba bambu khas Sunda ini memang sangat cocok lah untuk healing atau melepas penat karena keasriannya ya, sering dikunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan. By the way juga, tadi selama kami naik ojek wisata di sini, kami sempat berbagi pengalaman dengan tukang ojek yang kami hire mengenai ojek wisata di Nepal Van Java alias Dusun Butuh, Magelang, bahwa ojek wisata di Nepal Van Java itu sepertinya lebih terkoordinasi rapi, di mana sudah dibuat semacam sistem nomor antrian lah, sehingga para kang ojek ini tidak mesti berburu wisatawan sendiri, bertarung lah istilahnya antar sesama mereka. Mungkin kedepannya jika ojek wisata di Lembur Pakuan ini bisa dikoordinasikan lebih baik juga akan lebih tertata rapi ya. Meskipun menurut kami kondisi saat ini sih sudah cukup baik, dalam artian bahwa harganya sudah terstandarisasi dan kang ojek itu menawarkan jasanya pada wisatawan juga tidak memaksa. Oke, kami berjalan lagi ke Lembur Pakuan. Di sini mulai mode belanja. Pertama-tama kami tertarik dengan buah-buahan alpukatnya ijo-ijo gede. Menurut Kang alpukatnya namanya ini alpukat aligator. Buaya dong ya. Ukuran alpukatnya cukup besar dan kulit buahnya itu berwarna hijau cerah. Kalau ditekan itu sebenarnya agak keras ya, tidak empuk seperti alpukat kategori matang biasa. Tapi jika dipotong, ke dalamnya itu daging buahnya sudah matang, sudah oke untuk dimakan. Selain alpukat, di warung ini juga tersedia beragam jajanan lainnya. Ada telur asin juga, jadi tidak mesti jauh-jauh ke Brebes. Kerupuk aneka jenis, banyak deh pokoknya. Kami waktu itu juga tanya apakah mereka jual simet. Simet itu belalang goreng ya, bahasa Sundanya simet. Tapi dijawab bahwa simet itu adanya hanya di weekend begitu, sedangkan kami datang ketika itu kan bukan pada akhir pekan. Wah ya, kami pikir sudahlah jajan apa yang ada saja. Kami juga mulai masuk ke taman-taman yang ada di sini. Karena tadi waktu baru datang kan fokus kami adalah langsung ke sawah dulu supaya mataharinya masih cukup bersahabat. Baru dalam perjalanan pulang memang kami akan eksplor ke taman-taman di Lembur Pakuan. Di taman ini yang kalau tidak salah ini berada dekat dengan rumah lamanya KDM, terdapat sebuah patung harimau putih. Maung Bodas ini adalah simbol mistis dan sejarah yang melambangkan kekuasaan dan perlindungan di tanah Pasundan ya, sering dihubungkan dengan Khodam Prabu Siliwangi ketika itu. Taman dengan patung harimau putih di sini menjadi ikon spiritual dan budaya, melambangkan sosok penjaga tanah Pasundan serta menjadi spot foto utama di tengah suasana desa yang asri. Bagi teman-teman yang pernah ke alun-alun Purwakarta, di sana juga ada Taman Maya Datar dan Taman Pancawarna yang juga memiliki patung harimau putih. Taman-taman ini juga direvitalisasi pada zaman KDM menjadi Bupati Purwakarta ketika itu. Oke, hanya menyeberang jalan dari taman tadi, kembali ke mode belanja. Kali ini nanas yang masuk ke tas belanjaan. By the way, nanas Subang itu memiliki ukuran buah yang lebih besar. Rasanya manis segar, juicy, namun sedikit ada masamnya. Tekstur daging buahnya juga lebih berserat. Sedangkan nanas honey atau honey
Rasanya sangat manis, ya dominan manisnya lah, minim masam, tidak menyebabkan rasa getir atau gatal di lidah ya. Keduanya memiliki ciri khas, bisa dipilih berdasarkan selera. Di warung tadi selain beli nanas, kami juga beli aneka kerupuk lagi. Dan you know what, ternyata setelah membayar nanas dan kerupuk tadi, kami ternyata lupa membawa tas belanjaan kami sehingga ketinggalan. Kami nyadarnya tuh waktu makan soto sudah agak lama, tapi ketika kembali ke warung itu ternyata masih disimpankan. Jadi kami tinggal ambil saja begitu, jujur banget ya. Belanja berikutnya adalah pepes serta goreng ikan baby. Pepesnya seperti ini terlihat pada video, sedangkan yang di sebelah kanan adalah goreng ikannya. Kalau nggak salah itu tersedia dua rasa ya, natural serta agak pedas. Yang agak pedas tuh yang warnanya lebih merah ya. Kami beli keduanya dan keduanya itu oke banget rasanya, goreng ikan babynya enak. Harga 10.000 per wadah plastik. Pengalaman kami sedikit untuk pepesnya. Harganya ditawarkan bervariasi ya tergantung jenis ikan dan ukurannya. Tapi karena bungkusan pepes yang dibuka untuk tester itu ukuran ikannya cukup besar, ekspektasi kita kan tentunya akan sebesar itu gitu ya. Tapi ternyata saat kami buka di rumah lebih kecil. Ya hal ini perlu Anda perhatikanlah saat akan membeli. Kemudian kami juga sempat jajan cilok karena di seberang tukang pepes tadi pas ada gerobak ciloknya yang juga pas ada di depan sebuah taman. Kalau taman ini tuh isinya fokus pada sebuah patung kuda putih dengan aksen air mancur, mirip-mirip dengan patung harimau putih yang ada ditunjukkan pada video sebelumnya. Ada tulisan Pasanggerahan di background patung kuda putih ini. Tapi sepertinya itu bukan nama taman ini deh. Mungkin Pasanggerahan adalah nama bangunan di belakang sana itu. Filosofi patung kuda putih ini mungkin adalah kegagahan dan keindahan. Oke, setelah tadi sempat naik sejenak ke pelatarannya Taman Buni Sora, kami masuk ke salah satu warung yang ada di sebelah kiri jalan. Sepertinya ini warung populer di Lembur Pakuan. Terbukti dari antrean pengunjung yang ingin sarapan pagi di sini. Tapi karena terlalu penuh banget, jadi kami nggak jadi. Kami nyebrang jalan lagi, di sana ada warung juga. Kalau yang ini warung soto Subang. Pengunjung yang sedang sarapan di sini juga tidak sedikit, tapi tidak sampai antri seperti di warung yang sebelumnya di video tadi ya. Ibu pemilik warung soto Subang ini juga baik banget orangnya. Sambil terus menyiapkan hidangan kami, sebagai warga lama kampung ini, beliau terus bercerita mengenai perkembangan Lembur Pakuan. Oh, pakai lontong. Kedelai. Kayaknya aku baru pertama kali ini makan dulu. Ya makanya cobain. Iya. Soto Subang ya, Bu? Ya, jangan tahu nih nanti datang lagi. Iya, insya Amin. Bismillah. Soto Subang guys. Macam mana? Ini kayak sup gitu. Ya. Tapi enak kan ya? Oke, kejadian bahwa kami ingat bahwa kami ketinggalan tas berisi belanjaan nanas dan kerupuk tadi ya di warung soto Subang ini. Setelah buru-buru mengambil kembali tas belanjaan tadi, kami menyelesaikan bersantap. Soto Subangnya satu piring 15.000, sudah include kerupuk, kita bisa bebas ngambil sendiri. Minuman teh tawar anget juga gratis di sini ya. Terlihat kami berjalan santai kembali menuju ke parkiran mobil. Ketika itu sudah hampir pukul 10:30. Jadi kami sudah menghabiskan 2 jam lebih di sini termasuk sarapan pagi soto Subang tadi. Sebenarnya sudah bukan sarapan pagi lagi ya, brunch itu. Tiba-tiba lihat dari depan ada pengunjung berkostum putih-putih ala KDM. Kirain Kang KDM. Jumlah pengunjung dan mobil yang parkir di sini sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan saat waktu kami tiba. Tapi karena kami memang pengen beli simut sebenarnya ya. Dan lapak penjual simut itu kan persis ada di seberangnya pintu masuk ke area parkir ini. Jadi sambil masuk ke area parkir karena kami mau naruh barang-barang belanjaan dulu. Setelah itu memang kami niat akan coba aja cari ke lapak jualan simut yang ada di seberang area parkir ini. Ada nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting nggak penasaran lagi. But you know what, alhamdulillahnya ternyata jualan loh guys. Ini video saat kami beli simutnya. Ada tutup juga ya? Tutupnya lagi kosong. Iya. Iya. Iya.
Teteh penjual simutnya juga baik banget. Informasinya bahwa dia tidak tinggal di Lembur Pakuan, jadi memang hanya datang untuk berjualan saja. Biasanya mereka memang hanya berjualan di sini pada weekend, Sabtu Ahad, tapi qadarullah pada hari itu juga datang begitu. Jadi kami alhamdulillah bisa beli simut juga, walaupun tututnya itu siputnya ya, siput goreng lah, itu sedang kosong menurut si Teteh itu. Oke, kami keluar dari area parkir ini. Berapa? 5.000. Aja. Assalamualaikum. Oh, jadi di sini tuh yang mahal-mahal dimarahin sama Pak Adem ya kali ya. Parkir 5.000 aja. Terus ojek 25. Kalau jual-jual juga nggak boleh mahal-mahal karena nanti malah sepi ya kan. Ini aku pikirin loh banyak KDM ini loh. Ternyata ini kuburan ayah, ya Allah. Ini adalah kuburan. Tuh. Pernah ada yang tadi wujud saya pernah ada orang ketok-ketok di situ. Ini mobilnya KDM tuh deh. DM. Mobilnya Pak KDM ya? Mana ada? Mobilnya Pak KDM. Masa sih? Iya. Kayaknya ini mungkin. Yuk kerekam gak tadi? Mobilnya ada. Jadi tadi itu aku papasan sama mobilnya KDM itu. Pas waktu mau ngambil ini ibu-ibu udah bapak gitu, ternyata kosong, kata supirnya bapaknya ada di rumah. Itu mobilnya emang tapi. Ya bye Lembur. Pakuan. Lembur apa namanya? Pakuan. Pakuan. Jadi beli apa namanya? Mamat Simut. simut. Nah, simut belalang. Tinggi protein loh Coba ini. Anda icipin. Gimana rasanya? Enak sih, gurih. Kayak apa ya? Gurih, enak. Oke, demikian experience kami Lembur Pakuan Subang. Semoga bisa menjadi referensi and goodbye for now.